ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan, keselamatan, keberkahan dari usia dan waktu yang kita miliki. KTT wonten ing sonten menika kita sedaya saged rawuh makempal wonten griya napa niki? Griya calonipun Bu Suwadi. Ambil gitu. Oke, mugi-mugi wonten ing majelis menika kita sekalian diparingi kenikmatan ingkang kathah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. KTT kita sedaya saged makempal manunggal silaturahmi, berjabat tangan, bermuwajahah, bertatap muka, bermusyafahah atau bersalaman. Itu semuanya adalah satu wasilah ataupun cara untuk kita berbagi sesama kita. Jamaah ingkang kawula hormati, mboten ngangge kenalan nggih. Stok lama nggih. Alhamdulillah kula warga Bulu Sulur nggih. Silaturahmi menika kalih ngisi wonten ing pengaosan Majelis Taklim Khotijah. Khotijah itu adalah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pendukung perjuangan utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotijah banyak inspirasi untuk perempuan, memberikan bimbingan, memberikan teladan kepada keluarga-keluarga, terutama di awal, karena beliau itu adalah istri pertama Rasulullah yang mendukung awal perjuangan. Tidak ada orang yang meyakini atau mendukung perjuangan Rasulullah kecuali yang pertama adalah istrinya. Nah, jadi orang pertama yang mempunyai akidah Islam itu adalah Khotijah. Di mana banyak orang pada waktu itu, masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang ingkar kepada Allah. Hatinya masih tercover, masih kafir itu artinya adalah hatinya tertutup oleh keinginan-keinginan hawa nafsunya, sehingga apa yang dilakukan orang-orang pada saat itu lebih pada menuruti hawa nafsunya. Namun Khotijah sebagai istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di garda terdepan, mendukung sepenuhnya perjuangan Rasulullah. Perjuangannya apa? Menika mempertahankan akidah Islam. Maka akidah Islam itu, keimanan kepada Allah itu adalah sangat mahal. Mengapa sampai kita keroyo-royo untuk menunaikan ibadah umroh dan haji puluhan dan bahkan ratusan juta rupiah? Itu karena keimanan. Semakin orang iman itu semakin kuat, maka harga dunia itu tidak ada artinya, karena ada kecintaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berada di majelis taklim Khotijah ini adalah dalam rangka memperkokoh, kemudian mengembangkan akidah keislaman kita. Yang kita kembangkan adalah pengetahuan keislaman kita, sehingga semakin yakin iman kita kepada Allah. Hidup itu harus kita isi. Kalau di dalam Islam
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban seorang muslim dan muslimat. Minal mahdi ilal lahdi, dari sejak kita lahir sampai kita meninggal. Sehingga di dalam Islam itu istilahnya long life education, belajar seumur hidup. Nah, kalau kita sudah selesai di bangku sekolah, maka di dalam Islam tidak mengenal yang namanya berhenti pendidikan. Belajar. Justru belajar tentang kehidupan ini ada di dalam majelis taklim. Karena yang kita pelajari nanti beraneka macam tentang kehidupan, tentang masalah-masalah yang kita hadapi, masalah keagamaan. Maka rawuhnya panjenengan kita semuanya itu ke majelis ilmu itu, maka Allah akan memberikan keberkahan dari waktu dan usia yang kita miliki. Siapa yang datang ke majelis ilmu, Allah beri pahala setiap langkahnya. Niki yang paling tepi pun sinten Bu. Weri. Dietang Bu, pahala nih. Langkah. Saya tadi ke sini itu berapa langkah ini? Ini 260 karena naik mobil. Langkah. Itu kebaikan-kebaikan bagi orang yang melakukan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu adalah keutamanya luar biasa bagi kita, terutama adalah ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang kehidupan akhirat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 265 sampai 269. Nanti secukupnya ya. Jamaah ingkang kawula hormati, mungkin sedaya masuk Al-Qur'an boten? Boten. Nggih, kita sareng-sareng mawon. Kita waos, nanti kita serap bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matsalul ladina yunfiquna, mau sareng-sareng nggih? Bluetooth mode. Wa matsalul yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tabdidan min anfusihim kama salihabbatin birabwatin asobaha wabilun fa'atat ukulaha di'faini fa'illam yusibha wailun fadlun wallahu bima ta'maluna basir. Ya, ayat menika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perumpamaan kepada kita. Wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah, mardatillah, ibtigha'a mardatillah, wa tatsbitan min anfusihim, dan untuk memperteguh jiwa mereka,
kama sali habbatin birobwatin asobaha, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Fa'atu ukulaha di'fain fa'il lam yusibha wabilun fatolun, dan maka kebun-kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka embun pun memadai. Terus kalau kemarau ya, badan udan, embun itu sudah bisa mengairi dari daun-daun itu. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat menika mengajak kepada kita satu perumpamaan bahwa orang yang menginfakkan hartanya untuk mencapai ridha Allah. Jadi berapapun yang kita tasarufkan untuk Allah, semata-mata Allah, kepada Allah. Contohnya nggih, kita kemarin berdonasi untuk saudara-saudara kita yang kena musibah di Aceh dan di Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Nah, itu semata-mata mardotilah, mencapai ridho Allah. Jadi segala apa yang kita lakukan semata-mata mengharap ridho Allah itu menjadikan diri kita itu tenang. Nggih, leres mboten? Panjenengan rawuh kesini dengan mencari ridho Allah, itu hati akan tentrem, damai. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu itu tidak ikhlas, ngresulo, yang ada bukan tadi ketenangan, tetapi sebaliknya yang ada adalah kesel. Nggih, nek jenengan kalau kita penggalih nggih, kita rawuh di pengajian ataupun kegiatan, nek hati kita tidak remen, itu awak rasane kesel. Maka apa yang kita lakukan semestinya kita harus ikhlas mengharap ridho Allah. Sehingga tadi orang yang ikhlas itu betul-betul mendapatkan kenikmatan yang lebih, karena dia mempunyai energi positif. Itu energi positif itu adalah energi yang memberikan kepada kita itu endorfin ya, atau rasa kenikmatan itu ya. Jadi kalau ngaos itu kita lakukan dengan kesadaran, dengan keikhlasan, itu kita merasakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu hormon kebahagiaan itu. Jadi positive thinking atau pikiran kita yang positif itu memberikan kita menjadi bahagia. Nah, maka kebahagiaan itu bisa kita wujudkan, bisa kita realisasikan dengan cara tadi mengikhlaskan diri kita di dalam melakukan segala sesuatu. Nah, terkait dengan harta tadi, kita infakkan seberapapun besarnya, ya tentu semakin banyak, semakin ikhlas, tikel ataupun derajatnya akan semakin baik. Coba kita bayangkan, kalau kita ikhlas mengeluarkan 10 atau 1.000 rupiah saja, ini di sini disebutkan ya. Jadi menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Ini seperti kebun yang Allah berikan, kebun yang kita miliki, kita tanami buah. Nah, ini rambutan lah. 1 biji rambutan tidak hanya menghasilkan 1 biji rambutan. Ini 1 biji aja. Ini kita bisa umpamakan kebaikan yang kita keluarkan ini akan bertikel-tikel yang akan kita peroleh. Ini menggambarkan bahwa
ayat ini sangat menginspirasi kepada kita agar kita tadi memperteguh jiwa kita. Jadi jiwa semangat kita itu kita kuatkan. Sebab kalau kita tidak mempunyai semangat pada diri kita nggak akan mungkin. Karena hambatan, rintangan, godaan itu jauh lebih besar di luar kita. Nah, ketika kita semuanya tindak di majelis ini sudah bertarung ya diri kita itu. Tindak pengawasan boten, tindak boten tindak. Nah, kalau ganjil akhirnya bisa tindak ya. Ya itu pilihan hati. Allah memberikan pilihan kepada kita antara baik dan buruk. Itu disediakan oleh Allah. Kita tinggal memilih. Maka kalau kita memilih kebaikan, kita akan mendapatkan balasan lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Kalau kita memilih kejelekan, ya setimpal dengan kejelekan itu yang kita lakukan. Ini dalam surat Al-Zalzalah, surat ayat yang ke-7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom, Allah akan membalas. Khairan yarah, itu lebih banyak lagi balasan kita. Tidak hanya setimpal saja, kita menanam satu biji ini, Allah akan membalas berapa kali buahnya itu beribu-ribu buah. Berapa? Kalau kita menanam saat ini ya, pada saat ini kita menanam itu umpamanya adalah tahun 2025. 2025 kemarin, 2026 1 tahun itu sudah bisa tumbuh, bisa berbuah. Ini mulai 2006 akan buah terus. Padahal sekali kita menanam satu buah. Nah, itu bisa kita umpamakan sebagai faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom, Allah membalas dengan berlipat-lipat. Dari 10 kali lipat, 100 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Nah, disitulah tergantung nilai itu akan tergantung dari keikhlasan kita masing-masing. Semakin ikhlas kita itu melakukan sesuatu, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Nah, karena dengan keikhlasan itu kita akan mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dan barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil biji atom, Allah akan membalas setimpal sama dengan apa yang dia lakukan. Jadi bedanya antara kebaikan dengan kejahatan, kebaikan itu Allah balas dengan lebih baik khairan yarah. Sementara kejahatan dibalas setimpal dengan apa yang dilakukan. Itu artinya bahwa kita selalu dimotivasi. Kita selalu diiming-imingi oleh Allah kenikmatan yang lebih. Ketika kita melakukan kebaikan, kita akan memetik buah kebaikan itu. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sama saja kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Maka kalau dulu pas COVID itu ada jogo tonggong ya. Wah, itu ajaran Islam sekali itu. Kita membantu saudara kita yang tidak bisa berkutik kemana-mana karena virusnya. Kalau dia kena virus, kemudian ketemu orang lain akan menyebarkan, maka yang sehat itu berbagi. Nah.
Ini memberikan kepada kita kesempatan kita untuk beramal soleh. Maka hidup yang nyaman, hidup yang tentram, damai itu apabila kita bisa berbagi. Coba bayangkan kalau kita tidak pernah berbagi. Raosipun benten. Ketika kita bisa berbagi apa saja yang kita miliki, kita akan merasakan tadi kedamaian, ketentraman. Nah, makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita di dalam kehidupan rumah tangga ataupun di dalam masyarakat kita. Rasulullah itu istrinya Khadijah ketika masak yang memberikan aroma yang sedap ya. Napa niku? Opor napa nggih? Nek masak cuwi napa gereh niku wanginya nang ndi-ndi nggih. Wah, ini namun dangu seger banget itu. Wah, apalagi kelangenan ya. Nah, itu disunahkan oleh Rasulullah meskipun dagingnya tidak banyak, kalau kuahnya banyak, kita bisa berbagi. Bagi kuah. Kuahnya yang banyak, makanya biasanya Rasulullah menganjurkan ke seperti itu. Dibagikan ataupun dikirimkan ke sanak saudara atau tetangga yang dekat. Nah, makanya di tradisi kita itu ada tasyakuran gitu. Itu adalah wujud daripada implementasi bagaimana sunnah Rasul itu kita lakukan. Ya, saling menolong, saling membantu, saling berbagi. Jamaah rahimakumullah. Jadi di ayat ini Allah memberikan kepada kita betapa satu kebaikan terus kita pupuk, terus kita uri-uri, terus kita kembangkan, maka akan seperti kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh air hujan. Jadi kalau kebaikan yang kita lakukan itu seperti tanaman kebun yang ada di dataran tinggi kemudian kena hujan. Tentu tanaman itu akan tumbuh, akan berkembang, akan berbuah. Buah itu akan menjadi satu sedekah. Sedekah bagi pemiliknya, maka akan dipanen. Kalau buahnya itu melimpah, dia akan dikirim tukang tebas ya. Ditebas. Kalau didahar sendiri ora cukup orang teh bahkan iso falan gerak jadi gerak karena buahnya manis ya. Ya. Akhirnya ya tadi dibagikan, diperjualbelikan, diperdagangkan untuk muamalah sesama manusia. Itu akan memberikan manfaat bagi yang lain. Kalau tidak dipetik ya itu akan menjadi sedekah untuk binatang-binatang yang memetiknya. Jadi dalam satu riwayat hadis itu disebutkan orang yang menanam itu akan mendapatkan apa yang dia tanam itu tanam sendiri bagi pemiliknya. Kalau tidak dipanen ya dia akan menjadi sedekah bagi hewan-hewan yang memakan buah itu. Dan yang ketiga adalah bagi orang yang memetiknya, bukan pemiliknya, bukan yang nandur juga, tapi orang lain yang memetik. Ya. Itu menjadi sedekah. Wah, dilala ada orang lewat kok pengen banget nyidam ya. Pas nyidam rambutan. Wah, kemplecer banget. Akhirnya enggak ketemu pemiliknya, kemudian dipetik. Itu yang memiliki itu sedekah kepada orang itu. Maka kalau buah kita dipetik orang itu alhamdulillah. Dipetik ya bukan untuk dengan cara yang memang motivasinya mencuri ya. Beda. Tapi hanya pingin aja. Itu menjadi sedekah. Ya. Tapi memang
kita dianjurkan untuk tadi berbagi dari panen yang kita miliki. Maka ketika kita punya panen yang melimpah, ada sebagian atau itu kan bagian dari satu rizki. Kalau di dalam ayat disebutkan ma kasabtum, apa saja yang kalian usahakan itu harus dikeluarkan 2,5% dari apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita bekerja maka tadi ada zakat mal atau zakat profesi. Kalau kita menanam ya apa hasil panen itu ya kita sisihkan sebagian untuk orang lain, orang yang membutuhkan. Maka baik itu hasil pertanian, hasil perdagangan, hasil industri, pertambangan dan lainnya, itu ada yang kita keluarkan. Karena itu bukan milik hakiki kita. Milik hakiki kita itu ya yang kita keluarkan untuk orang lain itu. Itu yang akan menemani kita, akan menjadi jariah yang terus mengalir. Maka kalau kita sudah punya banyak aset itu tidak bisa kita kelola, mungkin kita punya beberapa bidang tanah, alangkah baiknya kalau mungkin sudah kita toto, semua anggota keluarganya itu sudah katakanlah dibagi, ya kalau masih ada sisa bisa kita wakafkan. Wakaf itu akan mengalir terus nilainya. Di situ ini menggambarkan bahwa di dalam ayat ini orang yang mentasarufkan hartanya, orang yang mengeluarkan hartanya ibtigha'a untuk meraih ridho Allah, mencari ridho Allah, Allah akan memberikan balasan yang terus mengalir. Maka apa saja yang kita miliki dan kita tasarufkan, kita keluarkan untuk jalan Allah fisabilillah, insya Allah itu akan menjadi keberkahan. Nah, zaman sekarang itu biasanya orang wakaf itu inginnya jadi masjid nih, untuk sekolah. Nah, sekarang yang namanya kebaikan itu bisa apa saja. Contohnya kita mewakafkan tanah untuk jalan. Ini juga akan dipakai terus ya. Jalan itu kan dipakai terus. Selama jalan itu dipakai terus, pahalanya terus mengalir. Nah, makanya kita jangan sampai berselisih tentang masalah tanah. Kalau dulu di pertanian itu tanahnya ada galengannya atau pematangnya itu dikikis lama-lama milik kita jadi luas. Nah, padahal orang yang nyorok tanahipun orang lain itu akan menjadikan yang bersangkutan itu kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi sebaliknya orang yang merelakan tanahnya dipakai untuk akses jalan umum atau kepentingan umum, justru itu adalah menjadi jariah yang terus mengalir. Itu dari ayat 265. Nah, kemudian di ayat 266, ayawaddu ahadukum antakunu lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin wa tajri min tahtihal anharu. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiupkan angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Nah, di ayat ini menggambarkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa saja pada satu saat itu langsung hilang atau musnah. Ya, orang yang dulu segar bugar kemudian seiring dengan waktu juga akan mengalami sakit ataupun mengalami atau kurang sehat.
Orang yang dulunya diberikan keberkahan, apa saja diberikan kemudahan, lalu seiring dengan waktu juga akan diberikan ujian yang Allah berikan berupa kesulitan ataupun paceklik dan lain-lain. Ini gambaran bahwa yang namanya nikmat itu harus disyukuri, tapi di sisi yang lain bahwa pemilik hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, ya contoh katakanlah bencana yang terjadi di Aceh dan di Sumatera ya, itu kita tidak menyangka daerah yang subur, yang makmur, tiba-tiba kok banjir bandang. Nah, itu tidak lepas juga dengan yang namanya istilahnya bencana ekologis ya. Ekologis itu karena tidak adanya dukungan dari alam yang ada di sekitar kita, atau yang berpengaruh atau yang mempengaruhi lingkungan itu menjadi rusak. Maka kerusakan lingkungan itu adalah akibat dari ulah tangan manusia. Nah, kebun-kebun itu ditiup angin dan terbakar. Tentu ini akan menjadi suatu yang menyedihkan. Nah, maka itu digambarkan bahwa perbuatan yang kita lakukan harus senantiasa tadi ikhlas semata-mata ridho Allah. Kalau tidak, ini terjatuh kepada perbuatan yang namanya riya. Riya itu adalah menduakan Allah. Kita beramal seakan-akan kepada Allah, tapi wujudnya ingin diakui atau disanjung oleh manusia. Nah, maka ini adalah pekerjaan hati. Pekerjaan hati ini harus kita bersihkan. Ketulusan kita itu harus tulus lillahi ta'ala. Adapun hasil dari ketulusan kita, contohnya karena kita tulus melakukan sesuatu, komitmen kita kuat, akhirnya orang memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, itu adalah persoalan yang lain. Maka orang ikhlas itu memang betul-betul orang yang melakukan sesuatu dengan dedikasi tinggi. Nah, orang melakukan sesuatu dengan dedikasi tinggi. Ribon deh, gambarkan kenapa? Penuh dengan rasa tanggung jawab. Ya. Jadi melakukan sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi tidak leda-lede. Kalau leda-lede itu sergep nek diawasi oleh pimpinannya atau orang lain. Tapi dia melakukan sesuatu itu sergep karena memang ingin mencapai target yang tertinggi, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang tulus tadi akan mendapatkan banyak keuntungan. Tapi di ayat ini digambarkan tadi bahwa taman-taman ataupun tanaman-tanaman buah itu yang beraneka ragam itu kemudian karena dilakukan dengan cara yang tidak semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini seperti kebun ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Jadi ketidakikhlasan itu akan menjadi minus, jadi nol ya. Jadi kita beramal, kalau kita tidak ikhlas itu akan menjadi nol. Maka ilmu ikhlas itu sangat berat nih, sangat tinggi. Ini yang perlu kita lakukan. Kita ikhlas melayani suami, membantu suami, mengasuh putra-putri kita agar tumbuh kembang menjadi pribadi yang utama. Itu nanti kita yang akan penting. Kita ikhlas membantu suami mencari nafkah. Nah, itu harus ikhlas. Kita ikhlas menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab suami dan istri. Itu juga
akan menjadi satu kebaikan. Kita ikhlas nyengkuyung dalam kehidupan kegiatan kemasyarakatan dari tingkat RT, RW, kelurahan. Kita aktif di situ menjadi kader nggih. Kader nggih atau menjadi tim jumantik nggih. Memantau jentik-jentik yang ada supaya warga ini tidak ada yang tergigit nyamuk DB. Itu ikhlas, maka akan menjadi nilai plus. Tetapi kalau kita lakukan itu tidak ikhlas, akan menjadi minus dan akan menjadi tidak ada nilainya. Jadi yang kebun rindang, subur makmur, kemudian buahnya melimpah, air di situ gemercik. Karena itu kita lakukan dengan ikhlas akan menjadi berubah 100%, terbakar menjadi 0, tidak ada kualitasnya. Maka ini kita latih mental kita, jiwa kita dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah. Kalau kita pupus ketika ketidakikhlasan itu muncul, harus kita pupus. Bismillah, menyemangati diri. Sering ya kita menghadapi benturan masalah yang kita hadapi. Sudah kita tidak mendapatkan apa-apa, kemudian kita dipaijo, tiang sanes dipaido gitu. Ya, itu harus kita kuatkan. Ya Bismillah, Bismillah ya Allah, saya melakukan ini karenamu ya Allah. Semoga limpahkanlah kemudahan, keberkahan, kelancaran. Maka ini akan menjadi nilai plus dari itu. Yang berikutnya kita masuk ke ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa apa yang kita usahakan maka sabtum. Jadi usaha kita, panjenengan punya home industri, punya kegiatan usaha yang dilakukan, kalau menghasilkan keuntungan sisihkan 2,5%. Panjenengan bekerja, sisihkan penghasilannya 2,5%. Apa saja yang kita lakukan? Apa yang kita dapatkan, kita sisihkan 2,5%. Kita keluarkan infaknya. Mau dimasukkan di mana saja, mau infak yang keliling tadi atau mau infak dalam bentuk yang lain, kita bersedekah ataupun berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, kita salurkan ke masjid atau kepada lembaga amil zakat yang bisa mengamanahkan, mengelola infak itu